Hallo Leute. Heute mit Dr. Andi. Hi Leute, hi guys, nice to see you again. Welcome to the channel of Dr. Andy Padriadi Wiharjo Kusumo, the channel of education. Baik ya, sudah saya rekam. Baiklah ya, saudara mahasiswa. Ya, selamat pagi, good morning everybody. Ya, welcome to the class, the lecture of perencanaan dan kebijakan pengembangan pariwisata. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan paparan dari 4 kelompok yang akan menyampaikan presentasinya. Dan kami persilakan kelompok yang terlebih dahulu yang sudah ready, ya, yaitu kelompok 2. Silakan untuk mengambil waktu. Silakan. Ya. Dan terima kasih pada ya, baik. Terima kasih pada Pak Dr. Padriadi. Izin teman-teman semua perkenalkan kami kelompok 2 dalam kesempatan kali ini kami mendapat judul perencanaan strategis. Adapun kelompok 2 terdiri dari Pak Bakti Gunawan, Pak Bobi Rahman, Joel Parhutan, Pak Muhammad Daud, saya sendiri dan Pak Rizky. Dalam perencanaan strategis ada beberapa tahapan. Di antaranya adalah 4 materi yang harus kami kupas, dan satu persatu kali ini untuk saya akan membahas dengan proses perencanaan strategis, dan untuk 2 dan 3, 4 poin selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Baik, poin pertama adalah proses perencanaan strategis. Proses perencanaan strategis terdiri 2, yaitu menyusun perencanaan strategis, yang A, yang B, perencanaan strategis yang efektif. Menyusun perencanaan strategis yaitu sebuah sistem yang mengkaitkan antara perencanaan strategis dan kinerja, penganggaran, pengukuran, dan pelaporan kinerja dalam upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen kinerja dan akuntabilitas, public reviewing, dan strategis manajemen sistem. Dalam artian, tahapan penyusunan rencana strategis yaitu proses penyusunan rencana organisasi yang meliputi penetapan tujuan, target, dan metode yang akan digunakan agar tujuan yang telah ditentukan bisa tercapai. Rencana strategis merupakan salah satu aspek penting agar seluruh kegiatan organisasi bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penyusunan rencana adalah aktivitas yang harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan perhatikan semua aspek secara mendetail. Di dalam langkah-langkah menyusun strategis terdiri dari 8. Di antaranya adalah menentukan visi organisasi, kemudian adalah merumuskan misi organisasi, yang ketiga adalah melakukan evaluasi atas pencapaian performa organisasi sampai saat ini. Yang keempat adalah menuliskan berbagai faktor pendukung keberhasilan organisasi. Yang kelima, menentukan strategis untuk meraih setiap faktor dan penentuan keberhasilan, kemudian merumuskan strategi untuk mengolah isu-isu dan menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan. Pertama adalah menentukan visi organisasi. Menentukan visi organisasi diantaranya adalah sebelum menyusun rencana, ada yang harus kita ketahui, beberapa hal yang mendasar tentang organisasi, misalnya apa sebabnya organisasi didirikan, dan apa yang ingin dicapai, dan apa saja tanggung jawab yang dipenuhi, segmentasi masyarakat yang ingin dilayani dan diajak bekerja sama, seperti apa citra yang ingin ditampilkan, dan kemana organisasi itu akan dikembangkan. Yang kemudian adalah merumuskan misi organisasi. Merumuskan misi organisasi yaitu menjelaskan maksud, tujuan, dan melandasi pendirian organisasi. Terus rencana strategi menjabarkan dari misi, sebab penentuan tujuan dan target yang ingin dicapai harus mengacu pada misi sebagai tolak ukur sebuah organisasi. Yang kemudian adalah melakukan evaluasi dan performa organisasi sampai saat ini, yaitu di mana adalah memanfaatkan untuk mengembangkan organisasi, berusaha untuk menarik minat beberapa investor dan mengadakan penggalangan dana yang efektif untuk mewujudkan tujuan organisasi. Yang kemudian adalah menuliskan faktor keberhasilan organisasi, yaitu rencana strategis harus mencantumkan secara spesifik berbagai kondisi yang mendukung tercapainya target dan tujuan organisasi. Yang kemudian adalah menentukan strategi untuk meraih setiap faktor penentu keberhasilan, yaitu harus disusun secara sistematis dan mencantumkan semua tindakan yang harus dilakukan dalam waktu tertentu dengan jumlah investasi tertentu dengan 6 personel yang bertanggung jawab.
Yang kemudian ada yang keenam, yaitu yang ketujuh merumuskan strategi untuk mengolah isu-isu. Itu adalah pengembangan strategi dimulai dengan strategi identifikasi alternatif, impian atau visi untuk memecahkan isu strategis. Yang kedelapan adalah menciptakan visi organisasi efektif untuk masa depan. Itu langkah terakhir dalam proses perencanaan. Organisasi mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strategi yang mencapai seluruh potensinya. Yang B adalah merencanakan strategi yang efektif. Itu menurut Mercer merumuskan ada 6 elemen kunci dalam suatu perencanaan strategis, yaitu scanning lingkup yang mencakup analisis SWOT, kemudianlah pernyataan tentang misi organisasi, yang ketiga seperangkat strategi yang menegaskan apa yang harus dilakukan untuk mencapai misi itu, yang kemudian adalah sasaran dari setiap strategi yang dibuat oleh organisasi, yang kelima adalah taktik atau rencana operasional jangka pendek untuk merealisasikan saran tadi. Yang terakhir adalah mengontrol, yaitu mengendalikan langkah-langkah evaluasi, menentukan sebaik mana strategi itu dijalankan. Mungkin itu Pak dari kelompok 1 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Kelompok berapa? Kelompok 2, seharusnya Pak Kadri. Iya, saya maaf. Terima kasih Pak. Bang Kadri. Demikian Pak dari kelompok 2 kita sampaikan Pak. Terima kasih. Mic-nya di-unmute dulu, Pak. Iya, terima kasih yang diingatkan. Ya, ya baik, terima kasih ya, cukup baik tadi ya, apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Kadri ya. Sekarang kelompok 1 bagaimana? Sudah siap? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 bagaimana? Ada Bu Dormiana di situ, Pak Rajin Stompul ada di situ. Siapa yang akan tampil di kelompok 1? Ya, sembari kelompok 1 mempersiapkan diri, Pak Muhammad Kadri, mana Pak Muhammad Kadri? Cuman gambar videonya aja yang nampak di sana, itu ada lautan ya, Pak Muhammad Kadri. Jadi nanti dikasih tahu sama Pak Muhammad Kadri ya, saudara-saudara. Ya. Karena waktu kita terbatas, maka diskusi ini nanti ya, sebagaimana saya sudah sampaikan melalui WA ya, yang disampaikan juga diteruskan oleh Pak Muhammad Kadri, itu nanti diteruskan ya. Jadi setiap kelompok dia membuat Zoom masing-masing lalu diskusi di situ. Lalu nanti ya setelah selesai diskusinya dikirim ke email saya akan segera mengirim email saya, lalu nanti akan saya edit, lalu kita publikasikan di YouTube, biarkan dunia melihat diskusi kita ya. Jadi nanti akan saya nilai ya. Baik, bagaimana kelompok 1? Are you ready? Waktu terus berjalan karena waktu kita ini sampai 11.15 ya. Iya, silakan kelompok 1. Kelompok 1. Bu, ini aku pakai ini nggak bisa. Aduh, gimana ya? Google Docs. Ya, kalau kelompok 1 masih belum bisa, masuk kita ke kelompok lainnya. Kelompok 3 ada? Kelompok 3? Bentar. Nggak bisa. Ya, ini karena baru pertama ya. Boleh lanjut, Pak? Ya, Ini boleh. di kelompok. Ya, silakan. Ya. Kelompok berapa? Kelompok 2, saya siap, Pak Kadri boleh. Oh, tadi kelompok berapa 2, itu? Pak. Boleh Pak Kadri bantu dengan slide-nya, Pak. Tadi sudah kelompok 2, Pak Joel. Oh, tadi tadi kelompok 2 sudah nyampaikan.
Ya, Sekarang Ya, kelompok nanti 3. kelompok 2. sekarang kelompok 3, nanti Kelompok kelompok 2, tiga, Iya, Pak. kelompok 2 Nanti nanti akan buat Zoom sendiri nanti ya, dipimpin oleh ketuanya nanti diskusinya. Oh, nggak perorangan nanti Pak presentasinya Jual, Pak ya? kita di grup kita sendiri Pak Jual. Ya, nanti buat di kelompok grup 2. Oh, di siap. iya ya. Oh, siap. Siap, Pak, siap. Ya, ini waktu kita hanya Halo lah Joel. ya gimana kalau Udah nggak tahan ini. Bang, sabar Bang Joel, sabar ya, ya. harus sabar ya, harus sabar. Ya, Iya. baiklah ya, karena kelihatannya kelompok 1, Semangat. kelompok 3, kelompok 4 masih belum siap ya. Jadi saya serahkan nanti ya, seusai ini saya hanya ngasih instruksi saja ya. Nanti kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 termasuk kelompok 2 diteruskan diskusinya buat Zoom masing-masing ya. Lalu setelah itu, setelah selesai semuanya, nanti dikirim ke email saya, ya saya akan edit lagi, ya lalu saya publikasikan. Lalu kemudian nanti untuk kuliah yang akan saya sampaikan, itu nanti akan saya sampaikan melalui YouTube dan link YouTube ya untuk kuliah sesi kedua ini akan saya bagikan juga nanti di Google Class ya atau di WA nanti seperti biasanya ya. Jadi saya pikir untuk pertemuan dengan saya cukup, ya saudara lanjut aja, lanjut ya. Lalu nanti materi untuk pertemuan kuliah kita hari ini itu nanti bisa dilihat di YouTube ya, di YouTube akan saya sampaikan. Jadi pertemuan bersama dengan saya hari ini cukup ya karena waktunya juga sudah habis ya, karena kelompok 1 kelihatannya belum siap, kelompok 3 kelihatannya belum siap, kelompok 4 kelihatannya belum siap, tapi untuk minggu depan nggak boleh kayak gini lagi ya. Nah ini nampak kita nggak profesional gitu ini. Nah, ya silakan. Pak izin kelompok 3 udah siap. Kelompok 3 udah siap Udah ya? bisa dipresentasikan. Oke, Iya, Pak. oke ya. Jadi Anda punya waktu 12 menit untuk nyampaikannya sebelum Zoom ini putus sendiri nanti. Kelompok 1 ready, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya, kelompok 3 silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri dari perwakilan dari kelompok 3. Jadi di sini di kelompok 3 kami membahas tentang konsep sistem dan manajemen pariwisata. Di dalam materi 3 ini ada 6 sub item pembahasan yang kita bahas. Yang pertama itu ada konsep kepariwisataan. Konsep kepariwisataan itu yaitu pemahaman awal tentang kepariwisataan bisa dimulai dari pemantapan akan terminologi dari kata wisata, pariwisata, dan kepariwisataan. Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan berlibur atau tujuan lain selain mencari nafkah, bersifat sementara. Untuk pariwisata mempunyai makna berbagai macam kegiatan dan atau perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan selama berpergian dan tinggal di luar lingkungan kesehariannya untuk sementara. Dan untuk kepariwisataan merupakan keseluruhan upaya yang dilakukan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam membangun pariwisata dengan didasarkan pada nilai-nilai agama, pelestarian sumber daya alam, budaya, serta memperhatikan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan pertahanan keamanan. Wisata mempunyai hakikat, keunikan, kekhasan, perbedaan, orisinalitas, keanekaragaman, dan kelokalan, sehingga menarik orang untuk melakukan kegiatan wisata. Jovic dalam Pitana 2005 bahkan mengusulkan agar kajian tentang pariwisata dikembangkan sebagai suatu disiplin tersendiri yang disebut turismonologi. Yang hal ini didasarkan atas alasan bahwa pariwisata sebagai suatu fenomena yang kompleks
tidak dapat dipahami secara komprehensif dengan menggunakan berbagai perspektif disiplin keilmuan yang ada sekarang. Oke. Masuk di sistem keparwisataannya. Sistem kepariwisataan. Pariwisata meliputi pergerakan manusia, barang dan jasa yang terkait dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan, dan lain-lain. Unsur-unsur itu merupakan subsistem yang saling terkait dalam sebuah kaitan fungsional yang membentuk sebuah sistem. Dengan demikian, sistem kepariwisataan terdiri dari beberapa subsistem, yaitu permintaan, penawaran, dan lingkungan atau konfigurasi. Bila dikaitkan dengan perencanaan strategi pariwisata, maka dapat dijelaskan pada gambar sebagai berikut. Baik. Subsistem penawaran merupakan reaksi dari permintaan orang akan kebutuhan pariwisata yang disebut sebagai wisatawan. Permintaan wisatawan muncul karena mereka mempunyai motivasi, preferensi, dan ekspektasi pada daya tarik wisata tertentu. Motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata biasanya disebabkan keinginan akan keluar dari rutinitas mencari sesuatu yang tidak bisa didapatkan di sekelilingnya. Di samping itu juga untuk mencari pengalaman baru, suasana baru, dan menghilangkan kepenatan setelah sekian lama bekerja. Dari berbagai preferensi yang ada tersebut, maka wisatawan akan mempunyai ekspektasi tertentu untuk memuaskan perjalanan wisatanya. Ekspektasi dapat berupa pelayanan, fasilitas, dan tentu saja eksotisme dari destinasi wisata yang dituju. Permintaan wisata, unsur pokoknya adalah wisatawan dan masyarakat sebagai pelaku pariwisata. Lebih jauh dari sisi permintaan dapat dikelompokkan menjadi wisatawan Nusantara atau Wisnus, wisatawan mancanegara atau Wisman, motivasi atau maksud kunjungan, kelompok demografis, dan kelompok psikografis. Dari permintaan yang berupa motivasi, preferensi, dan ekspektasi tersebut, maka terjadilah hukum ekonomi berupa terjadinya penawaran wisata. Penawaran wisata yaitu produk wisata yang berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan. Baik, dari gambar ini kita bisa jelaskan tentang kompleksitas. Dari gambar tersebut di atas dapat kita diketahui akan kompleksitas permasalahan pariwisata. Dari kompleksitas pariwisata itu sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi wisatawan, aksesibilitas, fasilitas, dan daya tarik wisata atau destinasi wisata. Keterkaitan di antara keempat komponen tersebut membentuk suatu sistem kepariwisataan. Sistem kepariwisataan tersebut tentu saja tidak terjadi dalam ruang yang hampa. Ada lingkungan yang mempengaruhi sistem tersebut, antara lain politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Baik Pak, mungkin sampai situ yang bisa saya jelaskan tentang materi 3, konsep sistem dan manajemen kepariwisataan. Ya, baik. Materinya di remove, ya, biar kita. Ya, baik. Ya. Nah, jadi kelompok 2 dan kelompok 3 ya sudah menyampaikan paparannya ya bersama dengan saya. Dan untuk kelompok 1 dan 4 ya sehubungan waktu kita nggak cukup, jadi nggak apa-apa ya. Tapi nanti minggu depan ya kelompok 1 dan kelompok 4 akan menjadi kelompok yang pertama yang akan menyampaikan, tapi tentu dengan materi yang berbeda. Jadi saya pikir ya untuk pagi hari ini bersama dengan saya cukup dulu ya. Dan saya minta setiap kelompok meneruskan diskusinya ya. Jadi ada diskusi, ada tanya jawab seperti itu ya.
nanti akan saya nilai tentunya ya. Dan ke depan juga ya kelompok 3 tadi ya saya apresiasi udah nyampaikan, cuman ke depan kalau bisa kayak kelompok 2 dia dalam bentuk PowerPoint supaya nampak profesionalnya, karena ini kan mau ditayangkan di YouTube ya, dilihat oleh dunia dan seperti itu ya. Untuk kelompok-kelompok lainnya ya, jadi jangan asal jadi nanti orang nggak respect sama kita ya. Nah, ini. Gimana semuanya sudah dengar apa yang saya sampaikan? Dengar, Pak. Dengar ya? Pak. Ya baik. Dengar, Ya baik ya. Jadi silakan dilanjutkan. Saya udah nggak sabar nunggu hasilnya ya. Pasti semuanya akan saya amati, akan saya nilai. Ya, selamat berdiskusi, selamat belajar, sukses terus ya. Salam sehat, sampai jumpa ya minggu depan, dan materi kuliah untuk hari ini akan saya sampaikan melalui video ya. Akan saya sampaikan dalam bahasa Inggris tentunya ya. Jadi supaya nampak sedikit ya kelasnya Dharma Agung itu juga ya. Tapi jangan khawatir ya nggak tahu. Nanti akan saya kasih juga kopi bahasa Indonesia. Tapi izin nanti bertanya, Pak. ya silakan. Kita ada waktu Pak, 3 untuk menit absensi lagi. hari ini, untuk absensi hari ini di mana Pak linknya Pak? Ya, linknya di apa? Di Google Class. Nanti akan kita kirimkan segera. Ya, Google Class ya, absensi hari ini ya. Terus Terima kasih, Pak. Ya, terus itu video-video yang sudah dipublish di YouTube itu di komen saudara itu adalah cross check absen saudara. Jadi kalau saudara nggak komen situ, artinya saudara nggak mempelajari materi yang saya berikan seperti itu. Ya, komennya jangan bilang mantap Pak, oh super nggak kayak gitu ya. Komennya itu berupa konklusi, ya kan? Simpulan apa gitu ya kan, setuju atau nolak. Kalau setuju apa, kalau nolak apa, kan kayak gitu ya. Kalau sependapat ya. Jadi jangan mantap Pak, ya memang mantap ya kan, yang nyampaikan kan dokter ya kan. Maksud saya di komeni ya seperti itu. Iya ya. Oke ya saudara ya, saya pikir cukup ya untuk Pak, mohon izin. ya. Ya, silakan. Sebenarnya sudah selesai tugasnya. Cuman karena kebetulan ketuanya, Bu Tilda, ada kendala masalah jaringan kali Pak tadi, makanya nggak bisa masuk. Ya, nggak apa-apa. Lanjutkan. Habis ini dilanjutkan sepuas-puasnya, ya kan? Dan saya akan pantau. Ya. Don't worry. Don't worry, ya kan? Don't worry, ya. Don't worry, ya. Take it easy. Everything will be alright. Okay, ya. I am here. Just want to help you, ya. To be successfully. Nah itu ya. Jadi keberadaan saya ingin membawa saudara going to the next level sukses. Semuanya dapat tentunya ada syarat-syaratnya ya. Jadi visi saya itu kayak mana supaya setiap mahasiswa saya itu dapat nilai A itu ya. Tapi tentu untuk mendapatkan nilai itu harus kerja keras juga ya. Oke ya, mahasiswa ya silakan berdiskusi ya, karena waktu juga nanti tiba-tiba mati nggak enak ya kan. Okay, I think that's it for this morning. Thank you so much for joining this forum, this meeting. Yeah, and I will see you again next week. Bye. 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 Sir, thank you very much, sir. Okay. So now you can get out from this forum. Udah bisa keluar dari forum ini masing-masing. Thank you, Pak. Ya. Silakan. Berkati.